Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, update market dulu ya kawan ya. Nah, kalau kita melihat bersama-sama nih untuk keadaan market nih ya, kita melihat dari Hotcoin ada tetap koin natif salah satu platform tetap dia akan berada di posisi yang paling atas ya. Di sini kita bisa melihat beberapa altcoin yang notabene cukup menarik nih ya. Ada Fartcoin, ada P-Force yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kalau P-Force dia mengalami koreksi kurang lebih 76% setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Fartcoin ini mulai merangkak untuk mengalami kenaikan. Dan di sini ada beberapa koin yang baru listing juga ya seperti Genius, Up dan ada OFC juga. OFC ini adalah salah satu koin airdrop ya bro ya. Koin airdrop yang cukup lama teman-teman ya, tapi banyak juga yang nggak eligible di OFC ini. Oke, saya sempat garap tapi nggak eligible juga. Bangke memang ya. Oke, di sini kita bisa melihat teman-teman ya, untuk price kinerja daripada altcoin ini kan memang dalam kondisi yang cukup stabil ya. Udah mulai ada kenaikan-kenaikan nih. Untuk Piverse sendiri, dia range harganya di area 0,9 koreksi ya, sempat menyentuh di area $1 juga ini, tapi terjadi rejection. Oke, kali ini update terbaru teman-teman ya, kita akan membahas salah satu koin yang notabene cukup fenomenal, yaitu tentang si Pi Network. Jadi kita akan melihat untuk perkembangan daripada si Pi Coin ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah Pi Network ya. Oke, kita klik di sini bro untuk melihat prospek harga daripada Pi Network. Akankah Pi Network mampu untuk break out naik lagi ke atas, atau dia akan setway, atau dia malah akan terjadi yang namanya konsolidasi. Setway sama konsolidasi sama, atau dia malah akan breakdown dulu ya. Jadi kan memang hari sebelumnya udah kita ya targetkan lah ya untuk area kenaikan daripada si Pi Network. Nah, di sini kita bisa melihat Pi Network itu tertahan ya, masih tertahan. Ini belum kita ubah sama sekali. Jadi ini masih sama seperti biasanya. Jadi targetkan Pi Network itu sampai di area 22 ya, ataupun nanti bisa ngambil di area 24 ataupun ngebreak di area 25. Kalau 25 nanti di area sini bro, di area 7 ini ya. 0,618 di area golden ratio. Semoga saja Pi Network bisa grow sampai di area golden ratio, yaitu di area kepala 2488 ataupun nanti di area 25. Antara itu ya bro ya. Oke, kalau kita melihat untuk saat ini tekanan buyer udah mulai masuk lagi setelah terjadi 2 hari berturut-turut seller yang mendominasi. Kali ini buyer udah mulai agresif juga untuk masuk ya. Jadi kan kita memiliki target terdekat yaitu di area sini ya. Ini adalah target terdekat daripada si sorry, kita hapus dulu aja lah ya. Target terdekat daripada si Pi Network untuk melakukan kenaikan harga ya, kenaikan harga. Jadi targetnya adalah di area sini bro. Ini adalah target terdekatnya. Jadi semoga saja nanti Pi Network bisa ke sini ya untuk ngebreak area ini dan menuju di area 50 sampai di area 618. Oke, di sini ada beberapa hal poin penting yang teman-teman juga harus ketahui, di mana berita Pi Network tentang pelistingan di Binance. Nah, ini menarik bro. Jadi kan kita akan membahas tentang pelistingan Binance. Pertanyaan mengapa Binance mencantumkan token yang notabene anjlok ya, mengalami penurunan sampai 95% saat jatuh pemegang Pi menunggu. Oke, jadi di sini apa yang terungkap dari runtuhnya REV? REV mencapai titik tertinggi sepanjang masa yaitu di area 27,9 dan sebelum anjlok hingga di area 1,50, bahkan sempat di bawah $1. Mengapa Pi masih belum terdaftar di platformnya Binance? Jadi menurut Dawatch, jawaban lebih rumit daripada yang diasumsikan kebanyakan orang. Binance kemungkinan memang ingin mendaftarkan Pi pada suatu waktu. Bursa tersebut mengadakan pemungutan suara. Nah, pemungutan suara udah terjadi. Notabene sekitar 84 atau 85% suara itu mendukung Pi Network untuk listing ke dalam platformnya Binance. Tapi cuman sampai saat ini kan belum ada kepastian. Bursa tersebut menghadapkan pemungutan suara komunitas dan membangun hype publik seputar kemungkinan tersebut. Sesuatu yang jarang mereka lakukan tanpa niat tulus di balik layar. Binance telah mencantumkan banyak koin yang diragukan kebebasannya katanya. Nah, jika mereka tidak menginginkan Pi, mereka bisa saja menolaknya. Nah, lebih dari 20 bursa termasuk HTX awalnya berencana untuk mendaftarkan Pi untuk diperdagangkan spot. Sebagian besar tidak pernah mewujudkannya. Alasannya, menurut analis tersebut adalah karena tim inti Pi memperkenalkan persyaratan QIB, yaitu Know Your Business. Nah, ini yang menjadi penghalang, bro. Ya, aku cukup ini ya. Cukup bisa dikatakan cukup sepakat juga lah dengan statement ini. Kenapa? Karena gini, bro. Pi Network mau listing ke bursa. Contohnya nih, ya contoh, aku memiliki platform
perdagangan sentralisasi exchange. Nah, saya menawarkan diri, kamu mau nggak saya listing ke platformku, gitu kan? Biar bisa diperdagangkan di bursaku. Tapi Pi Network menawarkan kamu harus melakukan verifikasi KYC dulu. Nah, kayak gitu ya, KYB dulu, baru bisa mendagangkan koinku. Nah, secara otomatis teman-teman ya, exchange nggak mau juga gitu kan ngambil ribet-ribet. Kalau kamu mau ya ayo kita listing, kamu perjualan. Cuman kan ada mekanisme QIB yang agak memperlambat lah pelistingan yang ketat yang harus dipenuhi oleh bursa sebelum diberikan hak pencatatan. Banyak yang tidak memenuhi syarat. Nah, sebenarnya gini, brother ya, sebenarnya kalau kita mengacu pada koin-koin yang udah pada listing, mereka exchange itu kan meminta ya kejelasan dari suatu proyek, meminta ke transparansi proyek dan sebagainya. Itulah koin yang memberikan transparansi, ya, memberikan statement ini loh, koin saya tujuannya seperti ini ya, akan dibuat seperti ini. Kalau platform setuju di listing, kalau nggak di listing. Nah, cuman ini kebalik dengan Pi Network. Pi Network harus menetapkan exchange untuk melakukan QIB sebelum listing daripada si Pi Network gitu ya. Makanya ini untuk sampai saat ini ya masih sedikit bursa yang listing daripada Pi Network. Nah, dalam kasus Pi, keputusan kunci tentang apakah saham tersebut akan terdaftar atau tidak pada akhirnya tetap berada di tangan tim inti, kata analis tersebut. Jika tim inti tetap mempertahankan mekanisme ini, ya maka akan kecil kemungkinan ya Pi Network akan listing ke dalam platformnya Binance. Nah, model terbaru hal ini sepenuhnya membelikan dinamika pencatatan kripto standar. Biasanya bursa yang menentukan apa yang akan terdaftar dengan Pi. Proyek itu sendiri tampaknya mengendalikan siapa yang ingin mendapatkan akses sebuah posisi yang sangat menguntungkan bagi token apapun yang belum mendapatkan kehadiran di bursa utama. Nah, selektivitas tersebut dapat diartikan sebagai keyakinan terhadap nilai jangka panjangnya. Sebenarnya sih mekanismenya bagus, cuman kan ya itu tadi bro, ini yang menghambat pencatatan di dalam platformnya Binance. Mungkin kalau Pi Network ini nggak menerapkan mekanisme QIB ini, mungkin seperti Binance, HTX ya, ataupun Bybit itu udah ngelisting daripada si Pi Network. Inilah kenapa Pi Network itu belum masuk ke dalam platformnya Binance. Ya, salah satu penghalangnya adalah si QIB gitu ya bro ya. Kenapa saya bilang itu adalah salah satu penghalang? Karena kalau kita flashback sebentar ke belakang bro, awal-awal si Pi Network itu launching mainnet pada bulan Februari tahun 2025, itu kan Binance juga udah melakukan voting. Secara logika bro, sekelas platform terbesar dunia melakukan voting ya, dan hasilnya positif, di mana Pi Network itu suara terbanyak untuk listing, dan sampai akhir ini belum terjadi listing. Itu kenapa? Ya karena mekanisme ini yang belum dipenuhin gitu bro. Makanya sampai saat ini belum listing gitu ya. Jadi kita menunggu dulu, siapa tahu nanti ya pihak core team itu membebaskan untuk mekanisme QIB. Jadi kan biasanya bursa yang menentukan, tapi kali ini CoinPi yang menentukan. Ya kalau kamu nggak mau listing ya udah nggak usah di listing. Cuman ini nanti bro akan mengakibatkan apa? Harga daripada Pi Network susah untuk naik. Harganya akan cenderung stagnan. Kenapa? Karena permintaan kecil, ya, permintaan kecil, volume kecil, supply tiap hari di unlock, ya otomatis harganya akan cenderung turun gitu loh ya. Semoga saja nanti ada perubahan lah ya. Oke. Jadi ini dulu teman-teman ya. Next kita bahas apa lagi? Tinggal tulis di kolom komentar. See you. Bye.